Oke, selamat pagi semua. Saya akan coba ulang bagaimana caranya memasukkan image bitmap dari file yang kamu bisa dapetin dari internet atau dari foto atau apapun itu. Kita mencoba untuk membuat bitmap tadi, image tadi menjadi motif atau pattern di Illustrator. Saat ini saya akan mencoba untuk memperlihatkan bagaimana cara terbaik untuk masukin ini jenis image seperti lace ini supaya nanti masih bisa memperlihatkan transparansinya. Jadi pertama-tama yang kita harus lihat adalah image-nya itu sendiri. Kebetulan di sini image-nya itu cukup kontras ya, hitam dan putih. Jadi itu pasti akan lebih memudahkan kita untuk menghilangkan background yang background putih ini sehingga muncullah lace, benar-benar lace yang transparan. Oke. Nah, sebelumnya kita lihat dulu di sini ada watermark di fotonya. Jadi kita mau coba untuk menghilangkan watermarknya dengan cara levels ya. Kita ini saya dalam aplikasi Photoshop. Jadi saya saya ke image adjustment levels ya. Nah, di sini saya akan mencoba menghitamkan lebih hitam lagi sehingga watermarknya lama kelamaan akan hilang. Setelah itu saya akan mencoba untuk memberikan putihnya lebih putih sehingga yang watermark yang terlihat di warna putih pun ikut hilang. Ya, kira-kira seperti itu sehingga kita memudahkan untuk menghilangkan background putihnya. Kita klik OK. Ini kita copy dulu. Kita copy, yang backgroundnya kita uncheck matanya. Setelah itu baru kita ke select color range ya. Color range kita pilih putihnya. Di sini kamu bisa memasukkan fuzziness-nya ke 200. Saya klik OK, maka putihnya pun terpilih sehingga kita bisa langsung delete. Nah, kalau kita lihat di belakangnya itu udah ada kotak-kotak putih hitam itu, berarti dia latar belakangnya sudah transparan ya. Nah, sekarang untuk memudahkan kita mengatur image ini dijadikan motif di Illustrator, maka lebih baik kita siapkan saja dulu di Photoshop ya. Seperti ketika kita membuat sebuah pattern yang waktu kelas 1 dulu kita bikin pakai rectangle mark tools untuk memilih bagian mana yang dijadikan motif. Oke. Oke, sekarang saya mencoba untuk membuat garis bantu untuk kiranya bisa memilih area mana yang saya jadikan pilihan sehingga nanti patternnya akan tersusun secara baik ya. Oke, saya coba cari, mungkin saya akan coba langsung aja ya dari titik sini saja, dari titik tengahnya si bunga ini ya, yang ini kita cari titik tengahnya saja pakai garis bantu yang sebelah sini, terus saya view fit on screen. Saya coba yang satu lagi sama persis di sini. Itu. Terus lebih mudahnya juga kita taruh garis horizontal, garis bantu horizontal juga di tengah-tengah bunga ini sehingga kita bisa lebih mudah menaruhnya lagi di bawahnya. Ya. Kira-kira seperti itu. Batasan yang kita ambil sehingga nanti kita bisa lihat, kita nanti cek dulu ya, bisa dengan cara kita langsung rectangle mark tools, terus kita coba edit define pattern, edit define pattern. Oke. Nah, kita cek di kertas bebas, kertas
kontennya adalah patternnya yang kita pilih adalah pattern yang terakhir kita buat ini. Oke. Nah, kita lihat di sini apakah sudah tersusun dengan seamless. Saya pikir cukup ya. Di sini cukup baik tersusunnya. Kalau sudah seperti itu, maka kita langsung crop saja, image, crop. Nah, ini dia adalah motifnya. Oke, sekarang kita langsung save filenya. File, save as, kita coba, kita save aja dengan nama motif list. Gitu. Terus formatnya PNG ya. Nah, PNG itu adalah salah satu, bukan salah satu, mungkin satu-satunya kali ya. PNG adalah extension dari sebuah image yang bisa membuat file yang transparan atau image yang transparan tetap mempunyai settingan transparan ya. Jadi yang transparan tetap jadi transparan, karena kalau pakai JPEG pasti backgroundnya akan menjadi putih. Oke, jadi kita pakai PNG, kita save, kita langsung oke saja. Sekarang kita bisa matikan Photoshopnya. Langsung kita masuk ke Illustrator. Oke, kita file open, filenya tadi motif list, PNG, open. Nah, ini adalah motifnya. Kalau kita mau cek apakah dia transparan atau enggak, kita tinggal geser. Nah, lihat abu-abunya kelihatan, artinya dia transparan. Kita masukin saja ke sini coba. Kita kecilkan sedikit ya, kayaknya ini terlalu besar untuk skala gambar yang kita akan buat. Setelah itu kita langsung ke objek, mungkin sedikit lebih kecil lagi. Setelah itu kita langsung ke objek, pattern and make. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat langsung motifnya bisa tersusun dengan rapi. Kalau kalian ingin mencoba merubahnya, ingat ya di sini ada kotak pattern tile tools. Kamu klik ini, kamu bisa merubah si kotak birunya ya. Kalau kamu mau merubah kecil besar patternnya, kamu ke panah hitam saja, kita pilih bendanya, sehingga ada kotak warna merah. Nah, itu kita bisa shift sama alt, shift sama option, kita bisa geser sehingga dia menjadi kecil ya. Dan si pattern tile-nya pun kita harus juga kecilin supaya pas. Nah, gitu ya. Jadi akhirnya membuat motif itu menjadi lebih kecil. Oke, kita done saja. Kita coba tes, ya. Kita coba tes di sini kotak. Kita coba pilih motif yang kita baru buat, yang ini. Maka kita lihat perbedaannya, yang atas besar, yang ini di sini menjadi kecil. Oke. Nah, itu kiranya bagaimana caranya mengambil image, terus kita bikin transparan dulu di Photoshop, baru kita masukkan ke Illustrator. Nah, di dalam Illustrator kita tahu bagaimana caranya untuk mengalokasi sebuah motif untuk dimasukkan ke dalam bentuk-bentukan tertentu. Kita perlu yang namanya layer mask. Jadi kita kalau bikin dulu seperti ini ya, coba kita ganti dulu. Misalnya seperti ini ya. Seperti itu. Nah, ini kita mau mencoba hanya memunculkan di area seperti itu, yang objek warna merah ini. Tapi sebelumnya si merah ini kita akan copy dulu, jadi ada dua. Ya. Nah, sekarang ini tinggal dipilih dua-duanya, klik kanan, make a clipping mask. Oke, maka sudah terjadi seperti itu. Nah, ini kita bisa jadikan sebagai bayangannya. Kita tinggal pakai gradient tools. Di sini ada warna hitam dan putihnya. Dan kalau kita klik gradient tools-nya, klik, maka ada lambang seperti ini. Di sini kita bisa coba bikin dia sesuai dengan angle yang kita inginkan, dan kita bisa geser-geser sampai sejauh mana gelapnya dan
di mana letak terangnya, ya. Kalau sudah kamu temukan yang kamu inginkan, kamu tinggal taruh di atasnya, terus kamu ke window, transparansi, mana dia? Oh dia, ini dia, transparansi. Terus kita ganti normalnya menjadi multiply ya. Nah, maka kita mendapatkan motif dengan bayangan. Kira-kira seperti itu. Mari kita coba untuk memasukkannya ke dalam technical drawing. Di sini saya sudah persiapkan technical drawingnya. Seperti ini, kita mau mencoba. Mungkin nanti setelah ini kamu bisa teruskan. Saya hanya mencoba untuk mengulang sedikit saja, karena di kelas sudah diajarkan. Nah, kita coba ya. Di sini saya sudah berikan gambar yang saya trace itu di tengah-tengahnya, ya, di tengah-tengah pita-pita gitu ya, di tengah-tengah pita-pita itu supaya saya bisa membuat garis yang perpendikular, yang sejajar itu rapi ya. Kalau misalnya kita bikin langsung kayak bikin rectangle gitu panjang itu, kita akan disibukkan untuk mengejas kiri dan kanan. Tapi kalau kita bikin garis saja dulu, stroke di tengah, maka kita bisa mencoba membesarkan stroke-nya. Kita coba yang ini ya. Kita coba yang di bawah dulu. Kita coba yang di bawah stroke-nya kita besarkan. Ini ada stroke. Di sini saya coba naikin menjadi 0,2 mungkin, atau kurang dari 0,2, saya coba 0,18. Oke, maka dia akan membuat seperti tebal ya stroke-nya ya. Terus saya coba bring to front. Nah ini hasilnya. Nah sebelum ini selesai kita gunakan untuk penggambaran ini, maka si stroke ini kita jadikan outline. Jadi kita ke objek, ya, path. Di sini ada pilihan outline stroke. Ya, yang merubah stroke yang tadi satu garis menjadi outline. Jadi si lebarnya stroke akan dikelilingi oleh outline, dan outline-nya itu menjadi stroke-nya ya. Outline stroke, nah kita perhatikan di sini menjadi fill ya, sehingga dia ada stroke-nya. Kita akan bisa menghasilkan membuat stroke di sini. Di sini kita lihat stroke-nya masih non. Kita tinggal kasih warna hitam. Oh, kasih warna hitam, oke. Nah, maka dia menjadi hitam. Stroke-nya saya coba kecilin, misalnya 0,2. Oke, kira-kira seperti itu caranya. Mudah saja sebetulnya, dan ini sudah saya sering berulang-ulang kali cara menggunakannya seperti itu. Kita lanjutkan saja. Di sini saya sama juga seperti tadi, objek, path, outline stroke. Oh sorry, salah kan? Nah, ini harus diapakan? Harus dibesarkan dulu stroke-nya 0,18 ya. Oke. Terus kita samakan saja sama yang bawah dengan cara pakai eyedropper tools. Kita klik saja di sini. Oh sorry, harus di objek. Saya terus lupa ya. Objek, path, outline stroke. Terus saya pakai eyedropper tools untuk menyamakan dengan warna yang ada di bawahnya, sehingga settingannya, stroke-nya, warnanya sama. Oke? Nah, kita lihat di sini, kita perbandingkan dengan gambar yang sudah jadinya, bahwa di sini ternyata, saya matikan dulu ya. Ini ternyata ada arrangement-nya itu ada yang di belakang, ada yang di depan. Sedangkan ini ada satu buah objek yang kalau ini menjadi satu itu jadi susah ditaruh ke depan ke belakangnya ya. Maka ini coba saya kedepankan dulu, objek, klik kanan, arrange, bring to front. Maka kita bisa lihat di sini dia menjadi ke depan. Nah, kalau di gambar sebelahnya ini ya. Ini itu kan dia di depan, ini
di belakang, ini di depan sini. Ya. Jadi ini ada tiga objek yang berbeda level. Oke, kita coba dengan cara seperti ini. Jadi kita pilih saja kedua objek ini, terus kita divide di Pathfinder ya. Kita divide. Nah, kita lihat di sini kalau kita divide, maka si tiga objek ini saling memotong sehingga kita bisa pilih. Oh, ini sini ada kelebihan, jadi kita lebih mudah lagi menggambarnya. Kita bisa tinggal delete. Ingat ya, kalau pakai Pathfinder kita pilihnya pakai panah putih karena dia setelah di divide itu menjadi grup ya. Ini kita delete seperti itu. Nah, yang ini kita bisa pilih pakai panah putih dan ini bisa kita pilih panah putih dijadikan lagi menjadi satu satuan. Tinggal kita klik unite. Nah, di sini bisa mendapatkan yang sebelah kanan ini menjadi di bawah, ini di atas, ini di tengah-tengahnya. Kira-kira seperti itu ya. Kita coba yang lainnya kita besarkan. Objek, path, outline stroke, saya besarkan dulu 0,18. Oke, terus objek, path, outline stroke, saya carikan warna yang sama seperti ini. Nah, gitu ya. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa dia ada di atas, ya di atasnya ini ya. Terus ini sekarang ada di bawahnya. Kita lihat dulu apakah sudah oke. Nah, di sini kita harus sedikit naikin, pakai panah putih ya. Itu ya. Jadi, oh ini belum bisa belum bisa dinaikin ke atas nih. Kalau ini dinaikin ke atas, objek arrange bring to front, maka nanti yang ininya jadi harusnya di atasnya kan ini jadi ketutup. Nah, ini akan kita potong lagi kayak Pathfinder, tapi sebelumnya saya coba yang sebelah sini dulu, saya bikin. Oke, ini saya pilih 0,18. Terus objek, path, outline stroke, terus langsung kita pakai eyedropper, samakan pilihannya. Nah, kita lihat di sini dia itu harusnya nggak ada karena dia harusnya ada di belakangnya. Jadi di sini transparan ya. Ini berarti nggak ada. Tapi saya butuh juga ini dipotong supaya si ininya garis yang ini ada di atasnya. Jadi kita pilih ketiga benda ini, ya. Terus kita pencet shift ya milihnya ya. Kita pathfinding pakai divide. Nah, seperti itu. Sekarang saya bisa ini jangan di delete ya, ini di unite ya. Yang ini di unite. Nah, ini sama ini pencet shift unite. Nah, ini ada lagi nih, ini sama ini di unite. Nah, ini nih kita bisa kita ini dulu unite dulu yang ini, pencet panah putih, pencet shift and ini unite. Nah, ini juga belum ternyata ya, ini sama ini pencet shift unite. Nah, ini juga ada yang harus kita unite lagi di sini. Ini sama ini unite. Oke. Ya. Nah, sudah nih, sudah bisa nih. Tinggal kita mungkin ini kita coba pakai anchor. Kita adjust anchornya di sini. Nah, ini menjadi sedikit masalah, tapi nggak apa-apa, kita bisa selesaikan dengan baik. Gitu ya. Seperti itu kira-kira, ini bisa di delete, gitu ya. Oke, nah, kelihatan kan? Udah mirip, ini ada di atas, ini lagi ternyata ada sesuatu. Jadi ini saya harus pilih yang ini, unite, gitu ya.
Oke, kita lihat lagi. Nah, yang ini tuh transparan, yang belakang transparan. Jadi kita nggak usah delete yang ini, kita bikin transparan. Caranya gimana nih, Sir? Kan kalau kita pilih ini jadi, kalau saya transparanin semuanya jadi transparan. Ya, ini namanya grup ya. Kalau misalnya kamu mendapatkan sebuah gambar yang grup, objek yang grup, kamu double klik, klik klik. Terus kita tinggal pilih yang ini, terus baru kita ke window transparansi, ini kita kecilkan transparannya, opacity-nya kita kecilin. Nah, seperti itu ya. Nah, dapat. Oke, mudah saja. Baru kita escape, maka kita kembali ke gambar kita yang sebetulnya. Oke, gitu kira-kira. Nah, sekarang kita mau coba memasukkan lace-nya ke dalam gambar ini ya. Oke, kita coba bagian sini saja. Ini saya coba copy dulu. Ya, saya coba copy pakai panah hitam. Supaya apa ya? Supaya gampang lah ngerjakannya. Saya copy gini. Nah, sudah ya. Seperti ini. Saya bisa mungkin di ungroup juga bisa ya. Jadi kita ungroup saja. Sehingga aku bisa delete yang ini. Jadi saya sebetulnya mau memasukkan lace-nya di sini. Nah, saya sekarang tinggal bikin objek saja yang nggak harus terlalu ngikutin rapi, karena nanti kita akan potong ya. Jadi kita bikin saja seperti ini. Tuh ya. Ini harus sedikit sabar, karena kadang-kadang dia menempel ke endpoint atau anchor yang lain. Nah, gitu kira-kira. Saya coba ubah warnanya menjadi biar terlihat. Aku ubah warna kuning. Oke, sudah dapat. Nah, sekarang gimana nih caranya? Ya, ini tinggal kita coba objek range bring to front. Kalau nggak mau, kita langsung potong aja. Kita pilih semuanya, terus kita divide. Oh, di sini ya. Nah, nggak apa-apa. Kita langsung divide saja, gitu ya. Nah, sekarang saya bisa delete mana yang saya tidak perlu. Jadi ini saya bisa delete. Kita cara cepat aja, nggak usah bingung-bingung. Kita kasih Pathfinder, langsung kita delete. Supaya pekerjaan kita lebih cepat. Itu. Nah, ini bisa kita unite, kita pakai panah putih. Ini. Sekarang saya jadi punya objek yang bisa kita pakai untuk masking sesuai dengan bentuk yang kita ingin masukkan motif tadi ya, motif lace ya. Nah, kalau di sini kita lihat swatches-nya, window swatches, tidak ada ya, tidak ada motifnya. Bagaimana nih, Sir? Tadi kita udah bikin motif, motifnya hilang. Ya, memang kalau swatches yang di sini harus di save, ya di sini harus di save ya. Nah, di sini bisa di save. Nanti kalau mau open koleksi dari pattern kamu, tinggal open swatch library dengan file yang kamu bikin. Kalau misalnya kejadian kayak gini, kalau mau cepatnya, kita tinggal coba ambil aja objeknya, kita pindahkan ke sini, ya, dan langsung di swatches-nya kita lihat ada motifnya. Oke, mudah kan? Oke, sekarang tinggal boleh dengan langsung dikasih motif di sini, atau kamu boleh bikin kotak saja dulu, terus dikasih swatches yang ini, ya, tanpa stroke, tuh, ya boleh seperti itu. Ini saya coba copy, kayak tadi saya copy 2, ya, saya taruh di depan, object arrange bring to front. Ini saya taruh di sini, ya.
Saya pilih dua-duanya, klik kanan, make a clipping mesh. Oke? Oh my god, what happened? Kenapa bisa seperti ini? Baru ini bisa terjadi sama saya ini. Waduh, kurang menyenangkan ya. Harusnya bisa begitu, tapi kenapa tidak bisa? Ya sudah, kalau tidak bisa kita pakai cara lain saja. Dengan cara langsung saja kita kasih benda ini dengan motif ini ya. Nah, seperti itu ya. Ini tanpa stroke. Oke ya. Jadi kan yang ini kita kasih gradient ya. Kita taruh di atasnya. Terus ini di window transparansi ya. Window transparansi dibikin multiply. Setelah itu oke, kita bisa jadikan dia grup, baru kita pindahkan. Ya, bisa kita dapatkan sangat tepat di sini. Anchor ketemu anchor. Ya, kira-kira seperti itu caranya memasukkan motif dan menggambar technical drawing untuk berdesain ini ya. Semoga kalian bisa mengikuti dan mencobanya. Bila ada pertanyaan, nanti kalian bisa tanyakan di kesempatan kelas berikutnya. Oke? Tetap semangat, jaga kesehatan. Salam, bye.